Selain sebagai sebuah kewajiban dari anak atau cucu atau keturunan terhadap orang tua, ngaben atau pelebon juga merupakan proses pengembalian unsur panca mahabhuta yang ada dalam diri manusia pada asalnya Sang Pencipta, yakni Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Panca mahabhuta adalah 5 unsur atau elemen zat dasar yang membentuk lapisan makhluk hidup termasuk badan manusia yang sesuai dengan hukum rete. Masing-masing pertiwi atau zat padat, apah atau zat cair, teja atau cahaya, bayu atau udara, dan akasa atau ruang. Pengembalian kelima unsur ini diyakini akan mempercepat bersatunya roh dengan Sang Maha Pencipta untuk selanjutnya kembali bereinkarnasi dengan baik. Kematian bagi seseorang bermakna hubungan dengan dunia nyatanya telah terputus. Selanjutnya, roh atau atma akan menuju akhirat untuk kemudian menunggu waktu kelahirannya kembali. Di dunia dan alam semesta, Ida Sang Yang Widilah satu-satunya yang menentukan kelahiran dan kematian. Sebagai manusia, tidak ada yang bisa meramalkan kapan seseorang akan berpulang ke dunia akhirat dan apakah rohnya bisa mendapat tempat yang layak untuk bersatu dengan Brahman atau Tuhan. Maka sebagai keturunannya, wajiblah kita mendoakan dan melakukan yadnya kepada mereka yang telah berpulang. Puri Agung Peliyatan, Saniscara Paying Ukir, 23 Mei 2015. Keluarga besar Puri Agung Peliyatan tengah bersiap-siap menggelar sebuah upacara pitrayadnya pelebon atau orang biasa menyebutnya dengan ngaben. Pelebon ditujukan kepada jenazah atau layon Anak Agung Sri Wirastuti SE. Almarhumah adalah istri dari Pengelingsir Puri Agung Peliyatan, Cekorda Gede Putra Nindya. Beliau meninggal pada usia 52 tahun dan meninggalkan 2 orang putri. Beliau meninggal 17 April, ya kira-kira 1 bulan yang lalu. Almarhum mendampingi sebagai pendamping daripada Cekorda Putra Nindya. Dia juga sebagai penggerak PKK dan dia orangnya juga menjabat sebagai Ketua WHDI Kabupaten Gianyar. Beliau banyak sekali jasanya dalam hal memajukan agama Hindu khususnya di Kabupaten Gianyar, dan beliau juga banyak sekali berbuat untuk orang-orang tua-tua seperti misalnya di panti-panti asuhan. Juga beliau juga ketua taman kanak-kanak dan banyak berbuat untuk ritual pura-pura, membantu upacara-upacara. Jadi beliau sangat disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Setelah sehari sebelumnya dilaksanakan prosesi nyiramin, maka hari itu prosesi puncak pelebon akan digelar. Sejumlah banjar di sekitar Puri Agung Peliyatan terlibat aktif pada prosesi tersebut. Maka sejak pagi hari, Puri telah didatangi warga dan juga para tokoh masyarakat, serta sanak kerabat almarhumah yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia WHDI Kabupaten Gianyar masa bakti 2012-2017 tersebut. Pagi-pagi terlebih dahulu dilakukan pemelaspasan terhadap bade, petulangan berupa lembu, dan sarana prasarana lainnya. Pemelaspasan sarana pelebon dilakukan oleh seorang sulinggih dari Geria Anyar Batu Bulan Gianyar. Bade adalah menara pengusungan jenazah atau layon untuk pergi ke setra.
Badai yang digunakan kali ini beratnya mencapai kurang lebih 3 ton. Dalam pengerjaannya yang memakan waktu hingga 3 minggu ini, 125 orang menggarap setiap titik yang berbeda pada badai. Mereka yang terlibat dalam pengerjaan badai ini masing-masing berasal dari Banjar Teruna, Banjar Pande, dan Banjar Tengah Desa Peliatan Ubud. Selain badai terdapat pula perlengkapan lainnya yakni petulangan berupa lembu. Petulangan adalah tempat untuk membakar layon nantinya di setre. Lembu ini pun tak kalah megah dan indah. Diarsiteki oleh Undagi Puri Agung Ubud Cekorda Gede Rake Sukawati, sarana pelebon ini pun tampak sangat menakjubkan. Pelebon atau ngaben bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur panca mahabuta jasad manusia seperti unsur padat, api, air, udara, dan ruang. Dengan segeranya kelima unsur tersebut bersatu dengan alam, maka diharapkan atma atau roh dapat pula segera melepas keterikatannya dengan unsur-unsur duniawi untuk segera kembali ke alam pitra, sekaligus pula untuk menyucikan roh leluhur sampai ke tingkat moksartam.